Kalau komisi-komisi kan dari sejak kapan dia kuat? Bukan sekarang saja tumpul. Memang dari dulu sudah tumpul. Lah, bacalah tentang misalnya ya, kita orang-orang dari kepolisian menghendaki komisi kepolisian itu dengan adanya undang-undang baru sesuai rekomendasi tim percepatan reformasi Polri, diambil gitu usul itu supaya Kompolnas ini kuat. Ya, tapi sekarang ternyata sampai mana sih Pak Susno? dalam undang-undang yang baru kan Kompolnas kan tidak diperkuat kan. Komisi Kejaksaan berkaitan dengan penegakan yang ternyata memang harus berpatokan kepada undang-undang. Iya, ini ujian ya, ujian bagi aparat penegak hukum Indonesia dan ujian bagi bangsa Indonesia. Ya, apakah kita akan menegakkan hukum sesuai dengan statement-statement yang dinyatakan? Kalau itu sesuai, ya reputasi kita tadi tidak sebanding dengan, tidak sederajat dengan Nepal ya. Kita kan sekarang ini kan menempati posisi Nepal, nomor 34. Iya. 34 kita. Nomor punggung 34. Iya, bayangkan Maradona 10, gitu. Kita 34 gitu ya. Nah jadi, tapi jangan khawatir kalau kita menegakkan hukum dengan benar, ini adalah modal yang paling bagus menangani korupsi aparat penegak hukum, apalagi petingginya. Kalau ini tuntas, akan menimbulkan kepercayaan dunia internasional. Misalnya KPK-nya bersuara, kami akan pantau, kami akan lihat dalam jangka waktu 1 minggu ini. 1 minggu ini tidak ada kemajuan atau apa-apa, kami akan ambil. Karena ada kepastian kan. Kemudian kejaksaan juga, kami telah menangani ini, yang ini tidak kami tahan karena ini. Nah, kemudian ini sudah masuk tahap yang asuransi yang kami tangani, kami lagi menyelidiki mengapa saham hasil asuransi yang dibelikan perusahaan batubara di Kalimantan seharga 10, sekian triliun dijual hari ini. Ini ada korupsi juga di sini. Iya. Butuh keterbukaan publik ya. Ya harus kan. Undang-undang tentang keterbukaan informasi mewajibkan. Penegakan hukum yang profesional juga mewajibkan. Memang kata Pak Saud tadi, yang terkait dengan masalah penyelidikan harus ditutup. Karena itu nantinya bermanfaat untuk penyidikan. Tapi sekarang kan sudah masuk penyidikan. Sudah upaya paksa. Barang bukti sudah ada, tinggal mencari siapa lagi pelakunya. Jadi kalaupun ada yang belum disita kan belum banyak, yang dirahasiakan tidak banyak ini. Nah, Pak Susno, gimana sih rasanya sebuah institusi besar ya seperti Polri ataupun Kejaksaan ketika dipelototi atau disupervisi oleh KPK tuh rasanya gimana? Ya ada rasa keseriusan. Saya dulu di Polri, di Bareskrim ya, kemudian saya pernah jadi Kapolda. Yang datang dari KPK yang betul-betul mensupervisi, mengaudit gitu kan. Walaupun misalnya yang datang itu Polri, pangkatnya hanya AKBP atau Kombes. Lain rasanya. Legaliter Pak ya? Legaliter, karena mereka membawa nama besar KPK. Nah, betul-betul dia percaya diri dia memeriksa itu. Tapi ada nggak sih, sorry Pak, ego sektoral misalnya? Tidak ada lagi kalau dengan KPK, karena KPK ini sudah semua. Nah, tapi kita tidak berharap KPK begitu aja keterangan pers saja di sini kan katanya hadir di Polda Metro apa di mana itu, tapi kan begitu akan ada keterangan pers kan dari KPK-nya ada, kalau nggak salah ada nama papan nama KPK di situ ya. Begitu mau konvers kan yang papan nama KPK diambil kan. Berarti KPK yang disiapin nggak hadir ya. Jadi kan nggak mau menggunakan wewenangnya. Jadi kelihatan di sini bahwa sebenarnya kepolisian dan kejaksaan sudah memahami in case something happen, crowded atau segala macam, kita udah hadirkan KPK di situ dan publik tercerahkan. Ya, apalagi kalau mungkin kalau umpamanya pimpinan bilang, oke, kami mengikuti ini, percaya aja, kita akan supervisi mereka, kita punya undang-undang nomor sekian. Nah, itu pasti tenang. Dan presiden pasti bilang, oh iya, dia meredam kan gitu kan. Karena kita kan sekarang ini kebanyakan kan bahkan dituduh kan rakyat itu sepertinya memanasi ini semua, padahal enggak. Tujuan kita kan bagaimana mereka perform, mereka sesuai dengan kinerjanya. Jangan lupa mereka digaji untuk itu, gitu, kira-kira gitu Mbak. Apalagi terbit sprindik baru itu juga ya kemudian menjadi tanda tanya besar publik ya. Ya, oke lah, mungkin strategi mereka ya, dalam bahasanya Pak Susno itu kan mungkin tempusnya, lokasinya diurut-urut ya, jadi 3 bagian atau 3 per case, tadi ada 3 di KS, Krakatau Steel, kemudian apakah lain kasus yang lain sesuai asuransi ya. Nah, tapi mereka sudah mau misa-misa itu, milah-milah itu suatu kemajuan, tetapi lagi-lagi kan
Kalau kita bicara money laundering, kita bicara korupsi, kita bicara peristiwa pidana, itu di mana-mana pun niat jahat yang mengorkestrasi itu belum dilihat. Ini kan baru DR, tapi sebenarnya mastermind-nya, orkestrasinya siapa, siapa memerintahkan siapa kan kita masih belum. Ini kan ada seseorang yang ibaratnya nih FA ini baru apanya nih? Kalau menurut Anda? Ya, kalau memang kekuasaan korupsi itu ada kekuasaan, dia memang yang harus dimintai bertanggung jawab paling besar dan dia harus paling depan. Mungkin bisa jadi penyidik bilang, oke lah, kita yakin dia nggak akan kemana-mana, gini strategi kita biarin aja supaya argo kita nggak jalan. Karena kalau 20 hari nanti kan diperpanjang, sambil kita melengkapi baru kemudian langsung kita tahan, bila perlu langsung dilimpahkan. Itu yang kita nggak boleh masuk juga di situ. Tapi kan publik melihatnya, sinyal-sinyal yang dibaca publik ini kita kan nggak mau tahu prosesnya Pak ya. Tapi tahapan ya kita harus diberitahu, kira-kira gitu Pak. Iya, tahapan itu tidak rahasia. Kita tidak ingin menghendaki bagaimana mereka bermain di pencucian uang, bagaimana mereka bermain korupsi, berundingnya di mana, di hotel mana, apa yang dibahas kita nggak usah tahu. Tapi cukup diberitahu korupsinya itu yang ini terkait dengan tata niaga batubara, menghasilkan uang sekian, karena sekian tersangka yang disisihkan, kemudian mat comblangnya si A pun akan kami jadikan tersangka, kemudian duit di sini dimasukkan di sini berasal dari sini dan seterusnya. Itu publik harus tahu dong, sehingga publik yakin oh betul yang disita Polri, wah betul kejaksaan kita ini akan menepati janji itu. Kita punya KPK, kita punya Komisi Kejaksaan, kita punya Kompolnas, tapi kenapa saat ada kasus besar seperti ex-Jampitsus ini semua lembaga seolah tumpul dan publik tetap merasa dibohongi dan dihianati kepercayaannya, Mas Usman? Kalau komisi-komisi kan dari sejak kapan dia kuat? Bukan sekarang saja tumpul. Memang dari dulu sudah tumpul. Lah, bacalah tentang misalnya kita orang-orang dari kepolisian menghendaki komisi kepolisian itu dengan adanya undang-undang baru sesuai rekomendasi tim percepatan reformasi Polri, diambil gitu usul itu supaya Kompolnas ini kuat. Ya, tapi sekarang ternyata mana sih Pak Susno? Dalam undang-undang yang baru kan Kompolnas kan tidak diperkuat kan. Komisi Kejaksaan juga begitu. Mereka kan tidak memasuki tahap perkara-perkara yang dia kan hanya perilaku kejaksaan gitu kan. Sehingga dia pada posisinya akan menjadi jubir. Apalagi KY. Nah, KY lebih mandul lagi. Jadi apa yang kita harap? Nah, mari kalau kita betul-betul mau Kom-kom ini diperkuat semua. Nah, pengertian diperkuat apa? Kewenangan diberi. Bila perlu, Komisi Kejaksaan itu punya kewenangan untuk menyidik. Tapi bukan menyidik masyarakat ya. Menyidik jaksa-jaksa yang nakal. KY diberi kewenangan untuk menyidik hakim yang nakal, yang menyimpang dari perkara. Kalau dalihnya, wah itu sudah masuki materi perkara, wahwe itu kan kayak nggak tahu republik aja. Republik ini republik wahwe. Oke. Jadi Pak Saud memperkuat fungsi kewenangan ya. Dia udah mengevaluasi bagaimana pengawas ini ya, komisi-komisi ini. Saya menambahkan Dewan Pengawas KPK kan, Dewas. Sama gitu. Jadi mereka seharusnya harus proaktif. Dia bisa manggil pimpinan KPK. Karena yang diawasi sama dia kan pimpinan KPK dan performanya KPK. Dewan Pengawasnya sama, ibu pakai ibu juga seperti yang dia bilang sebut Pak Susno tadi. Kalau dulu itu memang terdiri dari beberapa lapisan masyarakat di luar ya, yang kemudian gitu pimpinan itu bisa di-challenge kapan aja, bisa dimintai pertanggungjawaban aja gitu. Saya pernah diperiksa 9 orang dari luar gara-gara salah ngomong di TV. Itu 9 orang dari luar loh. Jadi artinya itu benar-benar mereka objektif mungkin. Oke, daripada yang penting kita pertanyakan. Bisa nggak proaktif manggil pimpinan KPK, Dewas manggil. Tugas saya diantaranya supaya kamu berkinerja, supaya kamu mempunyai KPI yang baik. Nah sekarang saya tanya, Anda sudah sampai di mana gitu. Tapi itu kan lagi-lagi seperti Pak Susno bilang tadi, di Dewas ini mereka dibatasi oleh beberapa batasan-batasan yang mereka hanya seperti kayak apa ya? Nggak punya wewenang eksekusi juga gitu. Kan kita tahu kemarin ada pimpinan KPK yang kemudian akhirnya meres menteri, yang kemudian itu kan nggak diselesaikan dengan baik. Ini sama aja kayak Kompolnas juga dong. Ya mirip-mirip aja. Jadi badan-badan pengawas ini jadi ya kita kecewa banget dengan perubahan sekarang. Jadi semuanya itu hanya untuk stempel
bahwa ada dewan pengawas, tapi bagaimana dia bekerja itu tidak dievaluasi secara detail. Bagaimana supaya mereka benar-benar melaksanakan, gampang kok, ada undang-undangnya, pakai aja undang-undang itu. Ya, Anda bekerja aja di ranah undang-undang itu, pasti akan ada kepastian. Ya, jadi makanya publik akan melihat, kan publik sekarang itu dia mau baca undang-undang 19 tinggal klik ketemu PDF-nya. Iya. Oh iya, yang dibilang Pak Saud itu benar. Kok dia diem aja ya? Kan gitu kan. Sama ada undang-undang yang baru. Kepolisian yang baru. Oh iya, ternyata Kompolnas itu nggak dibuat untuk mengeksekusi. Dia hanya harusnya yang lebih sering lagi membaca ya lembaga-lembaga ini. Oh iya dong. Kita akan kembali usai jeda untuk membahas bagaimana solusi pembongkaran sandra antar lembaga. Tetap di Kesto.